Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Prodi Ilmu Lingkungan Universitas 11 Maret Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang paham AMDAL. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama dengan saya sendiri, yaitu Diva Galia India, dan teman-teman saya Aulianisa Naswa Aditya Kusuma, Daniel Abilion Alyodya, Hansa Avianaya Ralasti, dan yang terakhir adalah Hasna Nadia Hikari. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang AMDAL. AMDAL sendiri merupakan kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Pengertian AMDAL sendiri ini tercantum dalam pasal 1 angka 11 UU PPLH. AMDAL sendiri sangat diperlukan dalam pembangunan rencana usaha dan atau kegiatan. Alasan diperlukannya AMDAL yang pertama yaitu usaha atau kegiatan ini menimbulkan perubahan rona lingkungan hidup. Yang kedua, usaha dan atau kegiatan memanfaatkan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan kerusakan lahan. Yang ketiga yaitu usaha dan atau kegiatan ini akan menghasilkan air limbah, limbah padat atau limbah P3 yang perlu dikelola dengan baik karena dapat berpotensi mencemari lingkungan. Dan yang keempat yaitu usaha dan atau kegiatan berpotensi menimbulkan masalah sosial. Yang kedua yaitu stakeholder AMDAL. Stakeholder AMDAL sendiri ada 3, yaitu pemrakarsa, penyusun AMDAL, dan pemerintah pusat atau daerah. Pemrakarsa sendiri yaitu pemilik usaha yang bertanggung jawab atas rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakannya. Selanjutnya ada penyusun AMDAL yang merupakan pihak yang bertugas membantu pemrakarsa dalam penyusunan dokumen AMDAL. Dan yang ketiga yaitu pemerintah pusat dan daerah yang berperan dalam memverifikasi, mengkaji, mengkoreksi, serta mengesahkan dokumen AMDAL. Yang ketiga yaitu kriteria kegiatan wajib AMDAL. Kriteria ini tercantum dalam Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Kriteria yang pertama yaitu bentang alam, pengubahan bentuk lahan. Selanjutnya, kawasan konservasi apakah proses dan hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi atau cagar budaya. Lalu risiko tinggi, apakah berpotensi mengganggu pertahanan negara. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya alam, baik EPT maupun tidak. Lalu berpotensi merusak, yaitu pemborosan dan atau kemerosotan sumber daya alam. Lalu berdampak luas, mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan budaya, dan lingkungan sosial budaya. Lalu mengancam keanekaragaman, yaitu pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Selanjutnya, introduksi tumbuhan, hewan, dan jasad enik. Lalu yang terakhir adalah teknologi, yaitu penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. Berikutnya adalah tahapan penyusunan AMDAL. Tahap pertama adalah pengumuman rencana usaha dan atau kegiatan. Tahap kedua adalah pengisian serta pengajuan formulir kerangka acuan atau KA. Tahap ketiga adalah pemeriksaan dan persetujuan formulir kerangka acuan. Tahap keempat sendiri adalah penyusunan dan pengajuan AMDAL, RKL, atau RPL. Tahap kelima adalah penilaian AMDAL, RKL, maupun RPL yang dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL. Dan yang terakhir adalah penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup. Kegiatan wajib AMDAL dibagi berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, berdasarkan sektor jenis KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Yang kedua adalah usaha non-KBLI, dan yang ketiga adalah berdasarkan skala besaran usaha. Kategorisasi kegiatan wajib AMDAL menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 dibagi menjadi 3. Poin A adalah kegiatan kompleks atau sensitif yang mempunyai skala nilai kumulatif lebih dari 9. Waktu penyusunannya paling lama adalah 180 hari. Kemudian ada poin B yang merupakan kegiatan cukup kompleks. Skala nilai kumulatifnya dari angka 6 sampai 9 dan waktu penyusunannya paling lama adalah 120 hari. Dan yang terakhir adalah poin C, yaitu kegiatan tidak kompleks. Skala nilai kumulatifnya kurang dari 6 dan waktu penyusunannya paling lama adalah 60 hari.
Adapun studi kasus yang kami angkat adalah sebuah rumah sakit, yaitu RSX di Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan rumah sakit umum tipe C dengan status akreditasi paripurna yang berdiri di atas lahan seluas 31.970 meter persegi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2017, lokasi kegiatan termasuk ke dalam zona pelayanan umum yang berspesifik subzona kesehatan. Ruang terbuka hijau atau RTH dari lahan di Rumah Sakit X memiliki luas sebesar 65,67% dari luas terbangun. Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Rumah Sakit X sudah memenuhi persyaratan RTH di rumah sakit sebesar 30% dari luas keseluruhan. Kegiatan rumah sakit yang telah beroperasional dan sudah masuk ke dalam dokumen lingkungan UKL-UPL antara lain adalah proses rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat, pelayanan medis, dan penunjang medis lainnya. Kegiatan layanan medik lain belum memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL, sehingga perlu dilakukan evaluasi lingkungan hidup. Untuk pengelolaan lingkungan, Rumah Sakit X telah menerapkan proses pengelolaan limbah padat domestik, limbah padat B3, dan limbah cair yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku. Untuk limbah padat, rumah sakit melakukan penanganan dengan 3R, dengan memiliki TPS limbah domestik dan pengangkutan di TPS tidak boleh lebih dari 2 kali 24 jam. Limbah padat B3, yaitu dengan pemilahan limbah, digunakan menggunakan troli pengangkut limbah yang berbeda antar jenis limbah B3 dan pengurasan serta pengangkutan sludge IPAL. Limbah cair dikelola dengan perbaikan sarana IPAL. Kesimpulan dari studi kasus yang telah kami lakukan ialah 1. RSX Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan proses pengelolaan lingkungan dengan baik dan tertata. Yang kedua, dalam pengelolaan limbah padat domestik, limbah padat B3, dan limbah cair telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga bisa dikatakan bahwa RSX Kabupaten Tasikmalaya ini telah memenuhi perundang-undangan dengan baik.